kita yang sudah diberkati, kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau memberikan hormat dan syukur kita kepada Tuhan. Setelah itu kita akan diberkati. Amin Bapak Ibu. Rindu janji-janji berkat Tuhan dicurahkan bagi kehidupan kita pribadi lepas pribadi melalui ibadah pada saat pagi hari. Mari kita mau mulaikan ibadah kita. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Kita satu pujian. Hidupku adalah penyembahan. Mari saudara kita mengarahkan hati rohani, mata rohani saat pagi hari ini. Kita berdiam di bawah kaki Tuhan. Kita memberikan penyembahan kita kepada-Nya. Kita mengucapkan syukur atas hidup yang baru. Dia yang sudah memberkati kehidupan kita. Kau cinta
kembali Bapa di dalam surga. Buat waktu kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua ini karena anugerah Tuhan. Segala puji hormat hanya kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan. Kami ingin beribadah kepadamu, memuji, mengagungkan, membesarkan namamu. Karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Kami yakin dan kami percaya pada pagi hari ini kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami. Kami sudah letakkan di bawah kaki Tuhan. Kami yakin dan kami percaya kami akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Baik dari permulaan, pertengahan, sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah, sukacita itu mengalir dan mengalir di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya kami sama-sama bersekutu memuji, mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya ya Tuhan. Engkau layakkan mereka, Engkau sucikan mereka, Engkau basuh mereka dengan darah-Mu yang kudus. Pakai menjadi alat-Mu Tuhan. Baik di dalam pujian, melayani singer Tuhan, pelayanan musik, pelayanan kolektan, multimedia, khususnya pelayanan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang ditabur sebentar firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami, sehingga iman harap kami, keteguhan di dalam Engkau tetap ditingkatkan, supaya firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah, dan berakar yang kuat menghadapi dunia ini Tuhan. Karena kami mempunyai firman-Mu adalah kekuatan yang besar buat hidup kami, rumah tangga kami, baik di dalam usaha kami menyerahkan sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya melalui kebenaran firman-Mu kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan. Puji Tuhan, kami berterima kasih kepada Ibu Gembala dan keluarga Pastori yang masih memberikan kami kesempatan untuk terus berlatih melayani Tuhan. Ketinggalan. Puji Tuhan, kami mengucap syukur secara pribadi Bapak Ibu, karena secara fisik mungkin kami mengalami gangguan karena batuk pilek ya. Dari malam pun latihan saya agak bagaimana perasaan, tapi semua karena kemurahan Tuhan dan tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu semua yang pasti lebih sehat dari saya saat ini, kita mau memuji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian, sebab Tuhan baik. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri kembali. Masuk bertanya bersyukur.
Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan Tuhan baik, Tuhan Tuhan baik, Tuhan Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ada haleluya? Ada sukacita? Masih semangat puji Tuhan? Puji Tuhan. Kita angkat satu lagu yang lain, teramat baik. Kita tetap berdiri, Bapak. Puji Tuhan. Yesus teramat baik. Dalam kehidupan saya dan saudara. Yesus
pemuda, remaja, dan dewasa muda untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Mari. Inilah yang menjadi keyakinan mereka bahwa tidak akan mereka mudah berputus asa. Inilah generasi yang penuh dengan pengharapan karena mereka tahu betul ada Yesus yang menopang kehidupan mereka. Amin. Kita terus doakan untuk pemuda remaja kita supaya senantiasa menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tiba saatnya kita akan masuk ke pelayanan firman Tuhan. Kita mau persiapkan kehidupan kita. Saya undang kembali kita Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita ada satu pujian.
jawaban hidupku. Haleluya Yesus. Kami percaya Engkau yang menjamin kehidupan kami Tuhan. Yang mustahil bagi kami, semuanya mungkin bagi Engkau Yesus. Biar kami terus menaruh harap dan percaya kami kepada Tuhan. Yang adalah sumber kehidupan kami. Haleluya Yesus. Meskipun takut mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganmu datang darimu, Yesus yang ku percaya. Bagiku semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban.
menaikkan pujian dan penyembahan kami Bapa. Kiranya Engkau yang mendengar setiap pujian dan penyembahan yang keluar dari mulut kami Bapa. Kiranya Engkau mau melayangkan penyembahan dan juga pujian yang sudah kami naikkan Bapa. Siapkan hati kami Bapa yang hadir di tempat ini Bapa untuk mendengar sabda firman-Mu Bapa. Kiranya apa yang nanti disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami Bapa. Engkau yang memberkati hamba-Mu yang berbicara Bapa, dan juga setiap telinga-telinga kami yang mendengar Bapa. Kami mengucap syukur Bapa, sebentar lagi juga kami akan memberikan yang terbaik dari kami Bapa untuk persembahan Bapa. Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan kami yang memberi. Semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami serahkan ibadah kami di pagi hari ini Bapa hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Kita ada satu pujian, kasih Allah melingkupi saya. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Salam sejahtera kasih Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan hari ini secara pribadi kami ada karena anugerah Tuhan, dan kembali terima kasih kepada Ibu Gembala di mana hari ini mempercayakan kami untuk melayani umat Tuhan di tempat ini. Biarlah damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kekasih, hari ini kita akan mendengarkan firman Allah, di mana kita awali pembacaan firman Tuhan di dalam kitab surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Dalam kitab Roma pasal yang ke-1 ayat 16 dan ayat 17. Firman Allah terdapat dalam kitab Roma pasal 1 ayat 16 dan ayat 17, di mana Alkitab berkata, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah
yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Puji Tuhan, amin. Sekali lagi berbahagia buat kita semua yang hari ini sudah membaca, mendengar, dan kita akan belajar firman Allah. Dan terpuji nama Tuhan, kita menjadi pelaku firman. Itu utamanya. Bapak Ibu kekasih, hari ini kita akan belajar firman Allah sesuai dengan tema dari Roma pasal 1 ayat 16-17. Perikopnya judulnya adalah Injil itu kekuatan Allah. Jadi sesuai tema daripada perikop ini adalah Injil itu kekuatan Allah. Bapak Ibu, hari ini mengapa Paulus meyakini akan Injil itu? Ya, yang pertama karena Paulus yang mencatat, berarti kita belajar dari Paulus itu sendiri. Apa yang menjadi dasar utama sehingga Paulus berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah? Kalau Paulus bisa berkata demikian, kita pun mampu berkata bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Apa dasar? Apa yang menjadi landasan? Apa yang menjadi pokok utama sehingga Paulus berkata demikian? Tidak slogan yang dia sampaikan, tapi ternyata dia tidak mengalami. Banyak orang bisa berkata demikian, tapi kalau ditanya, apakah saudara pernah mengalami? Tidak. Itu hanya kata orang. Tetapi Paulus benar-benar menjadi satu pribadi yang menjadi contoh untuk kita semua. Kalau Paulus bisa berkata bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah, kita pun dengan iman boleh berkata bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Amin. Maka kita belajar apa yang menjadi dasar utama. Karena dalam firman Allah di mana Paulus mengalami pengalaman sendiri. Ini yang menjadi dasar utama. Paulus mengalami pengalaman pribadi dengan Yesus sendiri. Saudara, kalau kita mengalami pengalaman pribadi dengan Yesus, tentu orang boleh berkata tidak mungkin itu terjadi. Orang boleh berkata itu omong kosong. Boleh. Karena mereka tidak mengalami apa yang kita alami. Tapi Paulus benar-benar berkata, saudara percaya tidak percaya, dia berkata, aku mengalami pengalaman pribadi dengan Yesus. Ketika dia bertemu pribadi dengan Yesus, waktu Paulus akan dari dia menuju ke Damsyik dengan tujuan untuk membunuh umat Tuhan pada waktu itu, di mana di tengah perjalanan Yesus berjumpa dengan dia karena maksud tujuan Paulus untuk membunuh umat Tuhan. Di tengah perjalanan kita berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3 sampai 5, di sanalah Paulus berjumpa pribadi dengan Yesus. Saudara pernah mengalami pengalaman pribadi dengan Yesus? Ya, kita semua pernah mengalami hal yang sama. Tetapi persoalannya, apakah yang kita alami itu menjadi motivasi kita dalam mengiring Tuhan? Ya, mengalami boleh, tetapi apakah itu menjadi motivasi, menjadi dorongan dalam diri kita supaya ketika kita menjalani hidup ini, kita benar-benar mengalami yang namanya ada kekuatan Allah di dalam Injil itu sendiri.
Ya, dalam Kisah pasal yang ke-9 ayat 3-5 itu pengalaman pribadi Paulus ketika dia mau membunuh umat Tuhan. Nah sekarang saudara, kita kembali kepada firman Tuhan. Itu juga yang ia sampaikan kepada umat Tuhan yang ada di Roma. Apa yang dia alami, dia ingin sampaikan kepada jemaat yang ada di Roma. Jangan sampai jemaat di Roma, karena dikatakan bahwa Injil itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Bangsa Yahudi dulu, zaman dulu berkata kalau orang Yunani dikatakan orang kafir. Zaman dulu ya. Kalau orang Samaria mereka berkata orang berdosa, beda. Tapi kalau orang Yunani, orang yang berkata mereka orang-orang kafir karena mereka penyembah berhala. Nah saudara, Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma, mereka yang tadi tidak percaya Yesus. Ingat, orang Roma pada waktu itu belum percaya Yesus. Mereka orang-orang penyembah berhala, tidak mengenal Yesus. Tapi oleh karena pelayanan Paulus dengan pengalaman pribadinya, dia sampaikan bahwa jika engkau memiliki Injil itu, maka Injil itu yang mampu membawa keluar dari keadaanmu yang ada. Ingat, oleh Injil itu yang akan membawa engkau keluar dari keadaanmu yang ada, dari masalahmu yang ada, dari persoalanmu yang ada, dari kehidupanmu yang ada. Mungkin engkau juga hidup dalam dosa. Oleh kekuatan Injil itu yang akan membawa engkau keluar. Dan terbukti jemaat-jemaat di Roma, mereka orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, sehingga mereka percaya kepada Injil itu sendiri. Nah sekarang saudara, kita lihat bahwa Injil itu apa sih? Seringkali kita mendengar kata Injil, dan mungkin seringkali kita baca Injil. Dalam Alkitab ada 4 kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Keempat kitab ini disebut kitab Injil. Alasannya apa? Karena keempat kitab Injil ini menceritakan mulai dari Yesus lahir sampai Yesus mati di atas kayu, bahkan bangkit. Ya, menceritakan biografinya Yesus, pribadinya Yesus. Itu sebab dinamakan kitab Injil. Dan Injil itu adalah kabar baik dari Yesus. Amin saudara. Injil adalah kabar baik dari Yesus. Saudara, kalau saudara mendengarkan kabar baik dari seseorang, tentu saudara bersuka cita. Apalagi kabar baik dapat transfer, wah sangat bersuka cita. Ya, kabar baik. Ya, kabar baik buat jalan-jalan ke luar negeri, wah bersuka cita. Namanya kabar baik. Tapi kadang-kala kalau kabar baik dari manusia, kadang-kala yang mengecewakan kita, ternyata buktinya nggak ada. Kadang-kala. Tapi Alkitab berkata bahwa Yesus datang membawa kabar baik buat saudara. Apa kabar baik yang terutama yang Yesus bawa dalam kehidupan kita? Ingat saudara, kabar baik yang terutama dan yang pertama Yesus bawa dalam kehidupan kita adalah Matius pasal yang 1 ayat yang ke-20. Matius pasal 1 ayat yang ke-21. 21. Inilah kabar baik bagi saudara dan saya. Ya, dikatakan ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena, ayo baca sama-sama, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Inilah kabar baik saudara. Apa artinya
artinya kita memiliki sisi dunia ini kalau hidup kita binasa? Yesus datang ke dalam dunia ini membawa kabar baik, saudara. Yang pertama yang dia beri adalah menyelamatkan kita dari dosa dulu. Ya, kadang-kala manusia lebih condong mau Yesus bawa dalam hidupnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah. Keselamatan nanti nyusul katanya. Tapi Yesus lain, saudara. Hari ini dia bawa ke dalam kehidupan kita dulu adalah bawa kabar baik bahwa saudara akan diselamatkan dari dosa. Menyelamatkan kita. Yang pertama dari dosa kita dulu. Tuhan ubah kita dulu. Tuhan selamatkan kita dulu dari dosa. Baru Tuhan berkata, baru yang lain akan ditambahkan kepadamu. Amin. Waktu itu Matius pasal yang ke-6 ayat 33 dikatakan bahwa cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Ini yang pertama, jangan dibalik dulu. Ya, jangan dibalik dulu. Cari dunia dulu baru cari sorga. Tapi dalam Tuhan beda. Cari sorga dulu baru yang dunia ditambahkan. Mau saudara merubah cara hidup kita, pola hidup kita sebagai anak Tuhan. Cari keselamatan dulu, cari sorga dulu, baru cari yang lain. Tuhan akan menyertai. Itu saudara ya. Apa kabar baik? Di mana saya diselamatkan oleh Tuhan dari dosa saya. Dosa pribadi, dosa keluarga, dan semua apapun bentuk dosa, kita diselamatkan. Inilah pengalaman pribadi. Sehingga Paulus, kalau dipikir saudara, latar belakang Paulus lebih parah dari saudara saya. Dosanya lebih parah. Bukan merah lagi, hitam pekat, saudara. Ya, dia adalah pribadi yang benar-benar kehidupan yang walaupun Alkitab berkata dia tahu firman. Dia adalah pribadi yang sempurna menjalankan hukum Taurat. Tidak ada kesalahan apapun. Itu Paulus. Tetapi apa arti kita memiliki segudang pengetahuan firman, tapi toh kita tidak melakoninya? Banyak orang pintar, tapi tidak bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Boleh kita pintar, yang penting melakukan firman Tuhan. Amin. Nah, jadi saudara, Paulus punya latar belakang yang lebih parah. Tapi ketika dia berjumpa pribadi dengan Yesus, dan Yesus menyelamatkan dia walaupun resiko, banyak hal yang dia alami ketika dia berjumpa Yesus. Yang pertama, mata dunianya harus dibutakan dulu sebelum mata rohaninya dicelikan. Ya, ingat saudara, ketika Paulus berjumpa Yesus, mata dunianya, mata jasmaninya, Tuhan buat dia jadi buta dulu. Ini rahasia buat kita semua. Ketika Tuhan mau mengubah kehidupan kita, mata dunia kita dulu Tuhan matikan dulu, butakan dulu, supaya kita hanya lihat adalah hal-hal yang bersifat rohani. Setelah Paulus diubahkan, baru Tuhan buka mata jasmaninya, tapi dia tidak melihat hal-hal yang dunia lagi, tapi hal yang surgawi. Orang yang telah diubahkan Tuhan, yang pertama Tuhan butakan mata dunianya dulu, supaya fokus kepada Tuhan. Tapi ketika kita sudah datang sama Tuhan, Tuhan buka kembali, dan kita akan melihat hal-hal yang luar biasa menyertai hidup kita. Bukan hal yang duniawi, tapi surga menyertai kita. Nah, sekarang saudara, kita lihat apakah rahasia iman tentang Injil itu sendiri. Sehingga Paulus berkata Injil itu kekuatan Allah. Rahasia iman dari Injil itu apa? Ya, Paulus memakai kata Injil, bukan memakai kata nama Yesus. Beda, saudara. Injil, bukan Yesus ada kekuatan Allah,
tapi dia pakai kata Injil. Karena ini adalah kabar baik. Ya, apakah rahasia iman dari kabar baik dari Yesus itu? Apakah hanya menyelamatkan kita dari dosa atau hal-hal yang lain? Ya, apakah hanya selamatnya sudah selesai? Tapi Alkitab berkata masih banyak hal-hal rahasia di dalam Injil itu sendiri. Mari kita lihat. Yang pertama dikatakan dalam ayatnya, ya yang ke-16 tadi, kita lihat ayat 16, balik kepada ayat 16. Rahasia iman tentang Injil yang pertama dalam Roma pasal 1:16. Nah, dikatakan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena pengalaman pribadi Paulus. Karena yang pertama Injil adalah, yang pertama adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, kita lihat tata bahasa. Injil yang pertama kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia yang percaya. Ya, jadi hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus ada kekuatan Allah di dalam pribadinya. Saudara percaya Yesus? Ya, berarti dalam pribadi saudara ada kekuatan Allah. Jangan kita kalah dengan dunia ini, saudara. Dengan tipu muslihat di dunia ini. Kenapa? Karena dalam diri kita ada kuasa Allah. Ada kekuatan Allah yang dapat mengalahkan apapun di dunia ini. Ya, Tuhan gak bilang, hai manusia takutlah akan iblis. Ada saudara. Saya gak pernah baca Alkitab berkata, hai manusia, ayo anak-anak Tuhan, takutlah akan iblis. Gak ada. Yang ada, hai anak Tuhan, lawanlah iblis. Bukan takut. Nah, itu sebabnya saudara, yang pertama adalah rahasia iman yang pertama, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan siapa? Manusia yang percaya kepada Yesus. Persoalannya manusia bagaimana yang percaya? Sebab banyak orang dari lahir udah percaya Yesus, udah jadi orang Kristen, tapi kok nggak juga ada kekuatan Allah? Ya, nggak ada kelihatannya. Nah, ini saudara, kata percaya di sini kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 12. Bukan hanya percaya toh. Ya, sekali lagi saya katakan banyak orang udah percaya Yesus dari lahir pun juga. Kakek nenek opung mereka tuh orang Kristen, keturunan Kristen, toh nggak mengalami hal yang namanya kekuatan Allah, biasa-biasa saja. Nah, Alkitab berkata dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang percaya dalam nama Yesus punya keyakinan yang kokoh, apapun keadaan tetap percaya Yesus. Mau hidup di atas, hidup di bawah, di tengah maupun di bawah, tetap percaya Yesus. Sehingga Daud berkata dalam Mazmur 23, dia berkata, Tuhanlah gembalaku yang, karena dia percaya, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Ada kuasa setiap anak Tuhan. Tuhan gak biarkan walaupun kita ada di bawah, dan diharap kan ada Yesus, dia sanggup mengangkat kita. Ya saudara, yang percaya di dalam nama Yesus. Kadang-kala kita dibutak oleh dunia. Seringkali kita orang Kristen, masih banyak hal-hal yang kita lakukan di luar sana. Lebih percaya dunia apa kata Tuhan. Sekali percaya Yesus, apapun Tuhan, kita bisa kalahkan hanya di dalam nama Yesus. Yesus dicobai 3 kali, dia hanya pakai firman Tuhan. Firman Allah berkata, firman Allah berkata, kita punya firman, mulut kita punya firman, mampu mengalahkan. Ada kekuatan, itu rahasia iman. Ada kekuatan Allah dapat mengalahkan apapun di dunia ini.
Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, ayat di dalam firman Tuhan ayat yang ke-17. Roma pasal 1 ayat 17. Ya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Yang kedua adalah di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Ya, rasa iman yang kedua bahwa di dalam Injil nyata. Ya, ingat kata nyata berarti kelihatan, ada buktinya. Kebenaran Allah. Kadang-kadang di dunia ini kita mencari kebenaran sulit, saudara. Ya, mencari kebenaran sulit untuk kita mendapatkannya. Kadang-kadang kita mungkin disalahkan, yang benar dijadikan salah, yang sajakan benar. Itulah dunia, saudara. Tapi Alkitab berkata di dalam Injil nyata kebenaran. Artinya ada pembelaan Tuhan. Ingat, saudara, ada pembelaan Tuhan. Kalau kita percaya ada Tuhan, gak biarkan kita, saudara. Tuhan pasti bela hidup kita. Tuhan tidak biarkan kehidupan kita. Contoh siapa, saudara? Ayub. Penderitaan kita pun seperti Ayub. Ya kan, saudara? Nggak ada yang sama seperti Ayub. Latar belakang Ayub itu bukan orang berdosa, orang jujur, orang saleh, takut Tuhan. Wah, semua ada dalam pribadi Ayub. Kita mah belum. Oke, jujur mungkin, saleh belum. Tapi Ayub semua dia miliki. Tetapi apa yang terjadi? Allah izinkan iblis, ternyata, ingat saudara, tiap hari bangun tidur iblis selalu pantau kita. Ya, kita lagi tidur, kita lagi, ya iblis pantau apa yang kita buat. Dia mencari celah bagaimana supaya kita dihancurkan. Tapi karena ada pagar rohani, iblis gak bisa masuk. Ingat, karena ada pagar rohani, iblis gak bisa masuk kecuali seizin Tuhan. Ya, kecuali seizin Tuhan. Ya, rumah tanpa pagar beresiko. Ya, anak Tuhan tanpa pagar rohani beresiko, gampang iblis jatuhin. Tapi kalau kita punya pagar rohani, nak segampang itu iblis masuk, kecuali seizin Tuhan. Ayub izinkan Tuhan, tetapi apakah Ayub tinggalkan Tuhan? Tidak, saudara. Karena Tuhan buktikan kebenaran Allah tetap dibuktikan. Ya, amin. Orang boleh menyalahkan Ayub, tapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Ya, di dalam kitab kenapa ada kebenaran? Karena Yesus adalah kebenaran. Ya, kita sudah tahu dalam Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Jadi andalkan Yesus. Injil itu kabar baik, membawa kita kepada kebenaran. Dan yang ketiga, terakhir, yang apakah rahasia iman tentang Injil? Yang ketiga kita sudah baca tadi, ayat 17 tadi. Balik. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Rahasia iman yang ketiga adalah Injil melahirkan iman. Ya, yang ketiga, Injil, kabar baik yang kita dengar, yang kita alami, melahirkan iman. Ya, sehingga kita memiliki iman, tadinya nggak ada. Ya, kita selalu pakai kekuatan diri sendiri, kemampuan diri sendiri. Tapi ketika kita punya Injil, Injil itu akan melahirkan iman dalam kehidupan kita. Karena iman adalah suatu kekuatan dalam kehidupan kita. Yesus berkata, engkau bisa berkata gunung ini beranjak pindah, dia akan pindah dengan iman. Ya, benar berkata, dengan imanku ku hadapi semua. Ya kan? Dengan imanku semua berlalu. Apapun
kabar baik. Injil akan melahirkan iman dalam kehidupan kita. Dengan iman kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan iman, saudara, bukan karena melihat, tapi karena percaya dengan iman. Itu sebabnya hari-hari ini, jika kita sedang mengalami persoalan masalah, berjalanlah dengan iman. Amin. Karena Injil menyertai engkau. Ingat saudara, berjalanlah dengan iman. Karena Injil menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Contoh saudara bagaimana Injil melahirkan iman, yaitu dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Bahwa Injil yang kita miliki hari-hari ini akan melahirkan iman di hati kita, sehingga kita kuat dan kokoh menghadapi segalanya. Dalam Ibrani pasal 7 berkata, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Amin. Ini contoh Nabi Nuh. Ya, dia berjalan dengan iman walaupun dia belum melihat apa yang akan terjadi kemudian hari. Apa yang akan terjadi nanti, masalah nanti. Ya. Agar kita berkata, dikatakan di sana, dia berjalan menurut petunjuk Allah. Ya, saudara, sekarang ada masalah, jangan cari petunjuk dunia. Kadang-kala kita cari petunjuk dunia untuk solusi, cari masalah. Maka kita berkata, cari petunjuknya Allah. Petunjuk Tuhan, kerjakan. Kita berkata, Nuh membuat bahtera di atas gunung. Ya, Nuh membuat bahtera di atas gunung. Logika manusia, orang berkata, Nuh ini udah gini, dia udah stres, udah gila. Masa buat bahtera di atas gunung? Umumnya bahtera itu bukan di atas gunung, di tepi pantai. Tapi kenapa dia harus buat bahtera? Karena itu petunjuk Allah, saudara. Sesuatu yang mustahil. Pujian tadi, sesuatu hal yang mustahil. Kadang-kala kita disuruh Tuhan hal-hal yang mustahil. Tapi kalau kita bertanya, Tuhan kok gini sih Tuhan? Harus kenapa harus begini? Gak usah, lakuin aja. Menurut petunjuk daripada Allah, Nuh buat bahtera di atas gunung. Apa artinya, saudara? Ya, karena ada di balik daripada ini, ada nanti yang engkau akan alami, mujizat yang engkau akan alami. Bukan hanya menyelamatkan pribadimu, tapi sampai keluargamu pun diselamatkan. Itu saudara, di atas gunung. Gunung itu mengartikan gunungnya Tuhan, Sion. Allah berkata, Abraham, persembahkan anakmu di atas gunung Moria. Kenapa harus di gunung, saudara? Diartikan juga gunung itu mengartikan gunungnya tuh, di atas gunungnya Tuhan. Tuhan menyediakan mujizat. Memang gak gampang, saudara. Mengalami mujizat Tuhan harus naik naik apa, saudara? Mau saudara naik gunung? Lebih enak naik atau turun? Lebih kalau turun risiko saudara bisa meluncur gitu ya. Walaupun capek, yang penting naik, saudara. Menanjak. Ikut Tuhan harus naik. Semakin naik, semakin naik, semakin naik. Sehingga di atas ada mujizat Tuhan. Tapi iman itu yang akan membawa kita sampai ke atas. Amin. Di atas gunungnya Tuhan Allah sediakan.
Jika sudah sampai di atas gunungnya Tuhan, percaya Tuhan sudah sediakan. Tapi kalau masih di tengah, ya tunggu dulu, tahan dulu, jangan mundur, naik terus, malah berusaha. Cari Tuhan terus, cari Tuhan terus. Sampai pada akhirnya kita akan berkata, Tuhan luar biasa. Amin. Tuhan ajaib kalau kita sudah di atas gunung. Ingat saudara, no, dikatakan sana, dia mempersiapkan bahtera untuk apa saudara? Buat dirinya sendiri? Tidak. Untuk keluarganya. Saudara mau hanya sudah diselamatkan, bapak-bapak, istri dan anak nggak mau? Nggak juga. Amin saudara. Semua kita rindu, seisi keluarga kita diselamatkan. Inilah caranya. Ya, mari sekali lagi dan peringatan Tuhan. Ya, saya kasih peringatan Allah bagi orang percaya yang melakukan kehendak Allah. Jadi ada peringatan kayak jalan tol saudara. Jalan tol enak, tapi tetap ada tanda-tanda rambu lalu lintas. Ada peringatan, hati-hati juga. Mentang-mentang sudah percaya, punya iman, ya main tancap gas saja, gak bisa. Harus ikuti aturan yang ada, yaitu dalam, ya kita baca Ibrani pasal 10 ayat 37 sampai dengan 38. Ayat terakhir kita baca sama-sama. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 37 dan 38. Ya ini bagi kita, sebab sedikit, bahkan sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Hati-hati, jangan mundur ya. Amin saudara. Jangan mundur. Karena tersinggung dikit, dimarahin sedikit, tadinya di mimbar, mulai duduk di bangku depan. Minggu depan mulai ke tengah, minggu depan terus mulai di belakang, akhirnya keluar. Sekarang hilang. Mungkin dan saudara-saudara kita yang hari ini sudah hilang, mari ingatkan dia, jangan mundur. Akibatnya apa? Aku tidak berkenan kepadanya. Sia-sia pengiringan kita kepada Tuhan. Ini peringatan kita semua. Amin. Saudara yang sudah ada, jangan mundur. Apapun keadaan dunia sekarang ini, jangan mundur. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Dan kita sudah dengan firman Allah, kita akan berdoa buat firman Tuhan. Ya Tuhan, tolong kita semua. Sebutnya tadi itu lagu. Sebab sedikit. Tahu lagunya? Waktu lagi, Dia yang akan datang akan ada. Sebab sedikit waktu lagi, Dia yang akan datang ada. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Itu lagunya zaman dulu ya. Ini nggak pernah dengar lagi ya. Tidak apa-apa, kita akan nyanyi bersama-sama. Dengan imanku dan imanku semua berlalu. Ya, puji Tuhan, kita nyebutkan ini. Dengan imanku Tuhan bersama. Mari Bapak Ibu kasih, kita sikap doa kepada Tuhan hari ini. Biarlah kita memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Karena kita percaya ada Injil, ada kabar baik dari Yesus. Dia yang telah menyelamatkan kita dari dosa, dan Dia akan menyertai kita sampai ke surga Allah. Tuhan akan memberkati kita semua. Haleluya. Dengan imanku
ku hadapi semua. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku kita berkata dengan iman, Bapa, kami berjalan bersama dengan Kau. Haleluya. Jika hari ini Engkau punya masalah pribadi, Engkau punya masalah rumah tangga, Engkau punya masalah dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam dagang, hal-hal yang mustahil, Engkau bisa keluar dari persoalanmu. Hari firman berkata, berjalan dengan iman, percaya Injil, kabar baik, pertolongan Tuhan bersama dengan kita. Mujizat Tuhan menyertai memberkati kita. Duduk pencobaan, oh duduk kesusahan dengan imanku. Oh sekali lagi, dengan pujian ini dengan iman. Oh haleluya, haleluya. Oh dengan imanku, haleluya. Ku hadapi semua, haleluya. Dengan imanku gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung kesusahan, oh gunung pencobaan, oh gunung-gunung kesusahan dengan Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau lihat tangan anak-anakmu, mengharapkan uluran tangan Tuhan. Banyak hal yang mereka hadapi hari-hari ini, banyak persoalan, banyak pencobaan, banyak kesusahan, baik dalam pribadi mereka, dalam setiap rumah tangga keluarga, dalam setiap usaha pekerjaan mata pencarian dagangan mereka. Saat ini Bapa, dengan iman mereka mau bersama dengan Kau, berjalan bersama Kau. Sebab itu kami berdoa kepada Engkau, Bapa. Mari Engkau genggam tangan-Mu, Engkau pegang tangan mereka, Engkau pegang keluarga mereka, Engkau pegang hidup mereka, Bapa. Beri jalan keluar, beri solusi setiap pencobaan, setiap kesusahan, masalah apapun juga. Kami berdoa kepada Engkau, Bapa, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mujizat terjadi atas Engkau, atas pribadimu, atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas pencarian hartamu, atas usahamu daganganmu. Di dalam nama Yesus, Engkau akan berhasil dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam pendidikanmu, di dalam daganganmu, dan semua. Di dalam nama Yesus, percaya dengan iman, berjalan dengan iman. Dalam nama Yesus, Tuhan bekerja setiap pribadi umat Tuhan ini, agar mereka mengalami mujizat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Tidak ada mustahil bagi Engkau, Bapa. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Tuhan, saya kembalikan kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah dikuatkan oleh firman Allah, sudah dilayani oleh Bapak Pendeta Beni Asa, dan tiba selanjutnya kita akan memberikan korban persembahan. Kita angkat satu pujian, Kudayung Dayung. kita semakin diberkati dalam Tuhan. Ucapan terima kasih kepada semua pelayan yang terlibat dalam pelayanan pada saat pagi hari ini. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri dan mau tamatkan ibadah ini nanti saya ibu siang. Kami minta Bapak Pendeta Beni Asa Tuhan.
hormat kepada Tuhan. Bersyukur kami kepadamu hari ini, di mana kami boleh beribadah bersama-sama, memuliakan, meninggikan, dan mengagungkan akan nama Tuhan. Oleh penyertaan Tuhan, ibadah ini boleh berjalan dengan baik, dari awal pertengahan sampai saat ini di akhir yang ada. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan setiap doa dan permohonan kami kepada Engkau, bagi umat-umat Tuhan kekasih-kasih kami, di mana baik pada tanggal 15 maupun tanggal 18 anak-anak kekasih kami yang berulang tahun. Kami percaya umur ada di dalam tangan Tuhan. Jika mereka boleh menikmati umur di dalam Tuhan, doa kami menyertai akan adik-adik kami ini Tuhan, sertai perjalanan kehidupan mereka. Mereka semakin harus mengenal akan Engkau dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang menjadi berkat dalam keluarga, masa depan diberkati Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Doa kami bagi seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, mereka yang hadir hari ini Tuhan, kami percaya berkat tersendiri Tuhan sudah sediakan bagi mereka semua yang telah mengutamakan Tuhan beribadah. Doa kami diberkati setiap umat Tuhan yang hadir hari ini, menyertai doa kami kepada umat-umat Tuhan yang tidak hadir. Apapun masalah mereka hadapi, apapun persoalan penderitaan mereka hadapi, kami memberkati mereka, diberkatilah mereka supaya di minggu-minggu akan datang mereka bukan hadir bersama-sama beribadah kepada Engkau. Jalannya ibadah di tempat ini Bapa, kiranya Tuhan tetap menyertai apapun kegiatan-kegiatan ibadah yang dikerjakan. Kami percaya ada Roh Kudus di dalamnya, memakai setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, bahkan umat Tuhan diberkati dengan pelayanan-pelayanan yang ada. Terima kasih Bapak, khusus Ibu Gembala, sisi pastor yang ada, Engkau tetap pakai akan hamba-Mu yang Engkau percayakan mengembalakan umat-umat Tuhan di tempat ini. Dan manusia pun Tuhan kami menyadari kami banyak Tuhan keterbatasan, tapi bagi hamba-Mu Bapa, Engkau lengkapi dengan kuasa, dengan penyertaan hikmat daripada Tuhan dalam menata mengatur pelayanan tempat ini. Diberi kesehatan bagi hamba-Mu, Engkau tetap memberkati apapun program rencananya untuk pelayanan tempat ini. Tuhan turut campur tangan agar pelayanan tempat ini nama Tuhan dimuliakan. Sebab itu Bapa, kami selalu berdoa, kami tetap serahkan tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Kiri kanan kanan atas bawah, biarlah ada selalu dalam genggaman tangan Tuhan, sehingga apapun tipu muslihat iblis, hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau, yang ingin menghambat menghalangi pelayanan di tempat ini, kami percaya tangan Tuhan melindungi tempat ini, sehingga tetap aman dan umat Tuhan boleh beribadah di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Selesainya kami beribadah kepada Engkau. Jika sebentar kami akan pulang ke rumah, Tuhan sertai semua perjalanan kami, sebagaimana Engkau boleh tibakan kami tempat dengan selamat. Demikian pun iman kami, Engkau akan sertai kami sampai di tempat di mana kami berada. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami akhiri ibadah hari ini mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kasihku, mari angkatlah tanganmu dan pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua, mulai saat ini, besok, sampai hari Maranatha, di mana Yesus datang kali kedua menjemput orang-orang saleh bersama dengan Dia masuk dalam kerajaan surga yang tinggal kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. True.
haleluya, puji Tuhan. Mari bersama dengan Jemaat GPDI Kria 50 Bethlehem Tambun Cibitung, nikmati dan rasakan dalam ibadah bersama dalam puasa hadirat Tuhan. Engkau akan pulang membawa berkat-berkat dari Tuhan, dan engkau mengalami mujizat Tuhan menyertai engkau. Itu sebabnya mari sekali lagi bersama dengan Jemaat GPDI Kria 50 menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.